Halo, sahabat-sahabat dongeng Hulia. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa harimau, sang raja hutan yang agung, memiliki garis-garis hitam yang unik di tubuhnya? Hari ini kita akan menyelami sebuah legenda kuno dari kedalaman hutan belantara. Sebuah kisah tentang keserakahan, pengorbanan, dan sebuah kutukan yang abadi. Mari kita mulai petualangan kita dan dukung terus channel Hulia dengan menekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya ya. Dahulu kala, di sebuah hutan lebat di kaki pegunungan purba, hiduplah seekor harimau yang perkasa. Ia adalah pemangsa yang paling ditakuti. Tapi, ada satu hal yang berbeda. Bulunya berwarna keemasan polos, tanpa satu pun belang. Namanya Bara, dan keserakahannya sama besarnya dengan tubuhnya. Ia berburu tanpa henti, tidak peduli pada keseimbangan alam, hanya mengikuti nafsu makannya yang tak terbatas. Para penghuni hutan hidup dalam ketakutan akan keganasannya. Suatu hari, saat Bara sedang berburu dengan angkuh, ia melihat seekor kelinci mungil yang gemetaran ketakutan bersembunyi di balik akar pohon besar. Dengan suara menggelegar, Bara tertawa. Baginya, kelinci itu hanyalah camilan. Namun, saat ia hendak menerkam, sebuah suara tenang tapi tegas menghentikannya. Dari dalam sebuah gua yang gelap, muncul seorang pertapa sakti berjubah putih. Namanya Resi Guna. Sang resi menatap Bara dengan tatapan tajam dan berkata bahwa keserakahan Bara telah mengganggu keharmonisan alam. Bara hanya mencibir. Ia merasa dirinya adalah yang terkuat dan berhak melakukan apa saja. Alam ini milik yang kuat. Aku tidak peduli dengan harmoni, serunya sombong. Resi Guna menghela napas. Ia tahu kata-kata saja tidak akan cukup untuk menyadarkan Bara. Maka, ia pun mengajukan sebuah perjanjian. Kau lapar bukan? Aku akan memberimu makanan yang jauh lebih lezat dari kelinci ini. Sebagai gantinya, kau harus berjanji tidak akan mengganggu hewan-hewan kecil yang tak berdaya lagi. Mata Bara berbinar mendengar tawaran itu. Tanpa berpikir panjang, ia setuju dan mengikuti Resi Guna masuk ke dalam guanya. Di sana, sebuah pemandangan tak terduga menantinya. Sang Resi dengan tenang memotong sepotong daging dari lengan kirinya sendiri dan menawarkannya kepada Bara. Tergoda oleh aroma daging yang belum pernah ia cium sebelumnya, Bara langsung melahapnya tanpa ragu. Ia tidak menyadari bahwa daging itu bukan sekadar daging biasa, melainkan daging yang dipenuhi kekuatan spiritual dan juga sebuah kutukan. Seketika setelah menelan potongan daging itu, Bara meraung kesakitan. Tubuhnya terasa panas, seperti terbakar api dari dalam. Saat ia berguling-guling di tanah, sesuatu yang aneh terjadi. Luka di lengan Resi Guna pulih seketika, tanpa bekas. Sementara di tubuh Bara, garis-garis hitam pekat mulai muncul, seolah bekas cambukan yang membara. Resi Guna menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku sudah memperingatkanmu, Bara. Kau telah memakan daging kutukan. Belang-belang itu akan selamanya menjadi tanda keserakahanmu. Dan rasa laparmu tidak akan pernah lagi terpuaskan seperti dulu. Kutukan itu benar-benar bekerja. Beberapa hari kemudian, Bara kembali ke gua Resi Guna. Tubuhnya lebih kurus dan matanya menyiratkan rasa lapar yang menyiksa. Dengan nada memohon, ia berkata, Resi, aku sangat lapar. Berikan aku lagi dagingmu. Ambil lenganmu yang satunya. Aku berjanji akan berhenti memangsa. Resi Guna menatapnya dengan sedih. Kau masih belum belajar, Bara? Baiklah, ambillah. Tapi ini yang terakhir kalinya. Bara yang sudah dikuasai rasa lapar kembali melahap daging dari lengan sang resi. Kali ini, rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih hebat. Belang-belang di tubuhnya menjadi semakin lebat, tebal,
dan hitam legam. Bara menatap tubuhnya yang kini penuh corak. Rasa sakitnya berubah menjadi amarah dan kebencian. Merasa telah ditipu, ia meraung marah. Aku akan membunuhmu. Kau telah mengutukku. Dengan sisa tenaganya, Bara menyerang Resi Guna. Namun, sang resi tetap tenang. Dengan kekuatan batinnya yang luar biasa, ia menahan setiap serangan ganas Bara. Pertarungan sengit pun terjadi. Meskipun Bara bertarung dengan segenap amarahnya, kutukan itu telah melemahkan tubuhnya. Kekuatan spiritual Resi Guna jauh lebih tinggi. Akhirnya, Bara pun roboh, tersungkur di tanah dengan tubuh penuh luka dan bilong-bilong hitam yang abadi. Resi Guna menatapnya yang tak berdaya. Inilah akhir dari keserakahanmu, Bara. Belang-belang ini akan menjadi pengingat bagimu dan seluruh keturunanmu. Mereka akan selalu diingatkan agar tidak serakah seperti dirimu. Konon, sejak hari itu, semua keturunan Bara lahir dengan kulit belang-belang. Mereka menjadi harimau yang kita kenal sekarang. Pemangsa yang kuat, namun selalu dibayangi oleh rasa lapar yang tak pernah benar-benar puas. Sebuah kutukan warisan dari leluhur mereka yang serakah. Pesan dari legenda ini sangatlah dalam, sahabat. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Jangan biarkan rasa serakah dan ketamakan menguasai hati. Karena hal itu hanya akan membawa kehancuran bagi diri kita sendiri dan merusak keseimbangan di sekitar kita. Ingatlah, alam adalah anugerah yang harus kita jaga bersama. Terima kasih sudah menonton Dongeng Hulia. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan dongeng berikutnya.